Oke teman-teman, di submodul yang keempat ini saya akan membahas tentang alat transportasi fluida yang dimana untuk pembagian pertamanya adalah mengenai pompa. Untuk materi pompa sendiri saya bagi menjadi dua, ditambah satu untuk case-nya yang akan kalian coba kerjakan di akhir dari penjelasan saya. Untuk di introduction ada teori sedikit. Nah, dari pompa sendiri ini merupakan alat mekanik untuk transportasi, menambah tekanan, dan mempercepat aliran fluida cair maupun selari. Jenis-jenis pompa yang sering digunakan di industri antara lain adalah rotary pump, reciprocating pump, centrifugal pump, dan slurry pump. Untuk rotary pump sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada gear pump, sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti gear pump untuk memindahkan fluida dengan viskositas tinggi yang tidak mengandung padatan dan tidak abrasif. Lalu low pump untuk memindahkan fluida dengan viskositas tinggi yang mengandung padatan dan abrasif. Lalu yang terakhir ada screw pump untuk memindahkan fluida dengan viskositas tinggi, tetapi sedikit di bawah dari gear pump dan bergerak pada kecepatan yang lebih besar. Yang kedua ada reciprocating pump. Cara kerjanya dengan memanfaatkan piston yang bergerak bolak-balik untuk mengubah tekanan fluida. Kelebihannya adalah efisiensi yang tinggi, namun kekurangannya adalah aliran yang tidak kontinu dan harga alat yang mahal. Lalu ada centrifugal pump, dengan cara kerjanya adalah memindahkan dan meningkatkan tekanan fluida cair dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Lalu kelebihannya sendiri ada aliran pompanya kontinu, konstruksinya sederhana, lalu kekurangannya adalah pompa tidak efisien untuk cairan viskositas tinggi. Terakhir ada slurry pump, cara kerjanya dengan gerak rotasi saat aliran zat cair sudah mulai berada di ujung saliran isap pompa. Untuk kelebihannya dapat memompa cairan yang sangat kotor, kekurangannya adalah dapat mengakibatkan blockage atau equipment failure. Jadi untuk praktek dari pompa sendiri ini berkaitan erat dengan adanya NPSH, yaitu tekanan absolut yang terjadi pada bagian pemasukan pompa untuk mengatasi tekanan uap jenuh cairan pada suhu operasi pemompaan. Untuk penerapannya sendiri di menghitung NPSH available itu harus lebih tinggi daripada NPSH required atau yang dibutuhkan. Untuk menghitung NPS available itu dapat dilihat dengan menerapkan persamaan Bernoulli pada titik A dan titik P yang ada di sini. Lalu ini yang disebut dengan kavitasi itu terjadi saat NPSH tadi lebih kecil dibandingkan NPSH required-nya. Jadi kavitasi ini adalah peristiwa terbentuknya uap dalam bentuk gelembung dalam cairan karena penurunan tekanan sistem diikuti dengan pemecahan gelembung kembali karena adanya kenaikan tekanan yang disertai dengan pelepasan energi yang besar. Hal ini perlu kita hindari karena dampaknya dapat merusak kipas pompa. Lalu langsung aja ke pump simulation ya. Jadi di simulation pump ini input yang harus diwajib dimasukkan itu adalah inlet dan outlet stream. Maaf, ini oke. Saya langsung masuk ke simulationnya. Jadi di sini masuk ke simulation lalu ke model palette di bagian pressure changers. Kalian tinggal bikin aja buat aja untuk yang pumpnya. Lalu kalian masukkan specification-nya. Di sini ada dua model, atau pump dan turbin. Di sini pump untuk menaikkan tekanan dan turbin untuk menurunkan tekanannya. Dan di sini ada outlet specification, ada beberapa pilihan. Nah, arti dari pemilihan ini sendiri, apabila kalian menginputkan discharge pressure, artinya pompa kalian akan menghitung power yang dibutuhkan. Apabila kalian menginput power yang dibutuhkan, maka pompa kalian akan menghitung discharge pressure-nya. Dan apabila kalian ingin menghitung dua-duanya, yang dari power maupun discharge pressure, kalian bisa menggunakan di sini use performance curve. Nah, ini langsung masuk aja ke performance curve. Di sini ada curve formatnya, yang paling sering digunakan adalah tabular data dan polynomials. Dan di sini bisa memilih performance dan flow variable kalian mau apa. Misalnya performance-nya adalah power, flow variabelnya adalah katakanlah mass flow, dan di sini ada number of curves-nya kalian mau single atau mau multiple. Mungkin untuk yang saya jelaskan di sini yang simple dulu saja, itu single curve pada kondisi speed di operasinya. Apabila kalian memilih reference itu artinya speednya berbeda dengan kondisi operasi. Jadi apabila saya memilih operating, saya langsung bisa mengisikan di sini untuk bagian curve datanya. Misalnya ini dalam HP, lalu di sini ada flow-nya, misalnya dalam kg per hour. Lalu di sini bisa memilih untuk mengisikan untuk power dan flow-nya itu minimal adalah 4 data. Jadi misalnya saya isikan ini 3, 5, 4, 6, 5,
7, ini 6, 8. Nah, di sini bisa ada tanda biru yang artinya ini sudah selesai penginputan datanya. Lalu kalian bisa run saat kalian sudah mengisi propertiesnya juga, tentu saja. Untuk selebihnya, kalian bisa baca sendiri di PPT. Dan ini ada quiz yang harus kalian kerjakan. Nanti sebagai syarat juga buat lanjut ke pembahasan berikutnya.